Sebentar, Sa- sebentar. ya, ya, Nah, Pak Teddy, ya. saya Oh mau ya, nambahin Stefan. Memang PDIP itu oligarki, Pak Teddy. Anda terima PDIP itu adalah sebuah partai oligarki. Nah, itu serem ya. Itu teriak-teriak oligarki, tapi mereka nggak nyadar bahwa si Megawati ini adalah ibunya oligarki. Salam Salam, Pak salam. Diki. Iya, jadi kalau mengenai tema ini, saya bilang ya ini kan sama aja semua ini kan semua ini kayak oligarki ya, peperangan oligarki. Jadi oligarki lawan oligarki, Pak. Jadi kayak PDIP, Bapak bilang nggak ada oligarki, siapa bilang? Itu suaminya Puan oligarki loh, punya harta 4 triliun. Puan Maharani itu anaknya Mega. Suaminya itu 4 triliun. Oligarki Pak itu, Pak. Jadi semua partai itu ada oligarkinya, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Jadi itu mereka tuh ya mungkin bisa jadi drama juga, drama antar oligarki, bisa juga peperangan antar oligarki. Ya kan siapa yang ngabisin siapa atau enggak ya mungkin mereka main drama antara dua itu gitu kan. Ya cuma tahu mereka semua yang apakah ini perang atau drama gitu. Itu Pak ya. Terus terus yang kedua, kalau yang kedua yang saya tekankan bahwa Bapak bilang gimana supaya menjauhkan Islam itu gimana? Pak, saya kasih tahu nih dari awal berdirinya Indonesia ya Pak. Tahun 1905 itu Serikat Islam berdiri, Hos Cokroaminoto. Yang muridnya adalah Soekarno, si Kartosuwiryo, sama Semaun. Ya, sengaja tuh dia mereka tuh sudah berpolitik Pak dari tahun 1905 ya. Dan 1908 terbentuklah itu sama apa Kebangkitan Nasional. Kemudian timbul lagi mereka berkembang terus tuh berpolitik. Lain kalau sama gereja ya. Kalau sama gereja saya lihat saya pernah masuk lihat rapat Dewan Gereja, biarpun Kristen Protestan, Katolik Roma, Katolik itu nggak ada sama sekali dia membicarakan politik kekuasaan negara nggak ada. Cuma gereja aja gitu loh. Sedangkan mereka kalau berkumpul mereka tuh mempunyai politik kekuasaan gimana supaya menang di politik kekuasaan Islam ini di Indonesia. Bedanya di situ Pak gitu loh. Itu maka 1905 Sikat Islam, 1908 Kebangkitan Nasional kan dibilangnya sama di Islamnya itu kan. Oh, Kebangkitan Nasional nih. Terus kemudian 1912 itu Muhammadiyah berdiri. Oh, itu makin lagi tuh mereka berpolitik lebih gencar lagi. Oh, gimana nih supaya bisa Islam bisa menguasai Indonesia. 1912. Terus NU 1926. Timbullah tuh 1928 yang Sumpah Pemuda. Mereka udah itu politik mereka, Pak. Sedangkan gereja cuma sebagai kaki ini doang, sebagai apa mereka bilang oh ini harus mengikuti gereja nih supaya gereja disebut ikut serta gitu loh. Nah, tahun 40 itu terjadi uskup Katolik tuh. Nah, apa sih siapa uskup Katolik Julia uskup pertama pribumi Katolik si siapa uskup eh Albertus Sugi Pranata. Nah, itu dikutak-katik sama dia tuh. Pinter tuh mereka tuh kan berkumpul tuh Islam tuh kan di NU Muhammadiyah tuh gimana politik buat menguasai negara. Maka ini nama Katolik tuh di pancing-pancing. Maka tuh pas tahun 45 itu segala siapa tuh yang pahlawan-pahlawan nasional dari Katolik banyak kan Jenderal Urip bukan Jenderal, Letnan Jenderal Urip Sumaharjo. Ya kan banyak tuh orang-orang Katolik gitu loh. Tapi Apakah mereka jadi jabatan jadi jenderal? Nggak dapat itu. Urip tuh Sumarjo nggak dapat jadi jenderal. Yang dimajukan apa? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu adalah Muhammadiyah, Pak. Bapak mau tahu itu ada rentetannya mereka. Mereka tuh berkumpul bukan cuma agama Islam dong, mereka gimana supaya menguasai gitu loh, menguasai negara, politik kekuasaan gitu. Lain kalau saya ngikutin rapat-rapat Dewan Gereja Kristen Protestan, Gereja Katolik Roma, Katolik Ortodoks, nggak ada tuh namanya gimana mencapai supaya politik kekuasaan itu gimana, nggak ada gitu loh. Nah sama nih, sekarang MUI lebih gede lagi kan. Nah, Bapak lihat tuh MUI itu selalu Pak, dia kalau dia berkumpul pasti dia kasih tuh apa tuh strategi-strateginya di websitenya dia. Pertama apa strateginya yang baru-baru muncul apa gimana supaya memperkuat Islam di luar negeri. Makanya kan dia kirim orang ke sana kan memberikan imigran ke negara Eropa, ke negara Amerika, ke Australia. Mereka semua begitu. Udah punya politiknya, udah punya politik kekuasaannya gimana menguasai dunia. Mereka tuh pelan-pelan makin gede
gitu Pak Teddy. Jadi emang udah gimana saya lihat ya, yang cuma yang membicarakan politik ini adalah channel Nabi Yod 26 ini nih. Bagus, saya bilang keren. Itu membuka cakrawala, membuka ini. Kalau nggak kita itu cuma sebagai ini doang dipakai media sebagai sebab apa yang saya lihat dari Katolik apa yang dulu-dulu gitu. Itu hanya dipakai dia orang Islam ini untuk mencapai kekuasaannya Islam. Cuma dipakai ini kita strategi ini. Ayo, ini pakai dia supaya dia ini gitu loh. Jadi istilahnya cuma kita kayak ngembek doang, cuma kayak domba, ayo diajak, ayo udah gitu loh. Habis itu kita dibantai pelan-pelan gitu loh Pak. Itu Pak Teddy. Ya, jadi itu yang terjadi di Indonesia kayak gitu, seperti itu. Ya, itu kedua. Terus yang ketiga, saya ketemu dengan para para kiai NU yang ngobrol-ngobrol. Kenapa sih Toa ya? Toa kan saya bilang Toa itu nggak ada ya. Toa itu nggak, toa masjid yang luar itu kan nggak ada di Al-Quran. Kenapa tuh ada toa-toa gede, pasang gede, suaranya segala. Terus dia salah satu kiai ngomong ke saya. Ngomongnya apa? Pak, soalnya katanya di Al-Quran dia ngomong apa ya? Saya lupa tuh ada bahasa Arabnya. Itu katanya kalau misalnya si Muhammad tuh berazan, dimanapun harus terdengar. Dimanapun harus terdengar, di mana seluruh dunia harus terdengar. Nah, katanya makanya dia untuk katanya untuk supaya eh, Al-Quran itu di apa sesuai gitu kan. Makanya dipakai toa. Jadi supaya kan orang besar-sotan dan toa. Jadi semuanya pakai toa semua gitu supaya jadi kedengaran. Jadi katanya itu apa istilah menyesuaikan Al-Quran katanya. Al-Quran kan bilang katanya asal si Muhammad berasan di negara manapun terdengar. Nah, makanya dipakai toa supaya dimanapun terdengar. Jadi supaya terjadi itu ngomongan si Nabi Muhammad. Tapi saya dalam pikiran brengsek juga nih orang kan. Berarti kan brengsek ajaran iblis nih. Saya bilang ajaran setan berarti kan. Gitu. Berarti lu cuma buat buat ngetin supaya apa kata Muhammad benar, tapi lu mengganggu orang lain dengan toa-toa masjid di mana-mana kan. Toa-toa azan itu kan. Gitu loh. Itu yang saya anggap yang itu. Jadi tiga hal itu Pak Teddy ya. Kalau saya lihat ya. Oke, itu aja dari Pak dari saya. Makasih. Oligarki itu Pak Teddy. Silakan jawab Pak Teddy. Iya, tadi saya benar ya, Stephen. Sebentar. Saya, Nah, ya, Pak Teddy, ya. saya Oh mau ya, nambahin Stefan. Memang PDIP itu oligarki, Pak Teddy. Anda terima PDIP itu adalah sebuah partai oligarki. Nah, itu serem ya. Itu teriak-teriak oligarki, tapi mereka nggak nyadar bahwa si Megawati ini adalah ibunya oligarki. Nah, lanjut Pak Teddy. ya tadi ya saya senang sekali apa di Stephen itu bicara tentang memang saya tahu istri suaminya Wan itu ya adalah salah satu orang ya, pemilik modal yang sangat kuat. Artinya saya cuma coba karena pikiran saya terbawa di dalam sejarah di zaman Soeharto ya. Sehingga terpikiran saya zaman Soeharto dan urutan ke bawahnya. Kemudian kita bicara partai per partai kayak di Golkar itu. Ya, saya mau melihat hampir semua orang di itu dia menguasai keadilan, ya, keadilan semua sistem perdagangan dikuasai. Nah, saya mau melihat tanya perbandingannya. Tapi enggak apa, saya kan dibilang tadi juga tadi pertama bilang PDI juga di situ ada orang oligarki. Tapi tidak sebanding dengan kelompok-kelompok lain. Itu aja. Artinya yang saya sampaikan, simpulkan ya, siapa yang lebih banyak tentu dia yang berkuasa. Yang lebih sedikit ya, lebih sedikit berkuasa. Tentunya di sana di PDI ada. Tadi mau menjawab juga tentang Pak Paul tadi bilang, kata di PDI juga ada bilang, Bapak oligarki ada dan sebagainya. Artinya kita mau menyampaikan di sini, oligarki itu adalah sedikit kecil, tapi lebih banyak berkuasa. Itu kan itu aja kita sampaikan definisi tentang oligarki. Cuma teman-teman saya mau sampaikan ke sini adalah bagaimana mau menyampaikan bahwa oligarki inilah yang menyetir negara kita. Jadi ini saya mau maksudkan. Karena apa? Oligarki kita Pak di Indonesia
Dia udah benar-benar masuk ke dalam sistem sudah terstruktur itu, ya, di dalam kekuasaan kita. Itu pun Pak sudah ada di individu elit-elit politik. Kalau kita masuk ke struktur, kita lihat dia kuat sekali. Kalau kita jujur lah, di Golkar itu kuat sekali, Pak. Kemudian bagaimana dia Golkar, dia menjelma ke partai-partai lain. Nanti dia caranya sederhana, dia pecah. Tetapi mereka akan bikin satu memang mereka akan bekerja sama untuk bikin satu tim gitu. Ini yang terjadi di Indonesia. Itu memang terbaca dari dulu. Pokoknya Golkar pecah, muncul partai-partai si si Barewo itu, muncul partai lagi yang dibilang KIM, Koalisi Indonesia itu, partai-partai itu menyatu. Tetapi semua yang di KIM itu adalah mereka adalah posisi-posisi mereka itu Pak, udah terstruktur seperti itu. Setelah masuk ke struktur, dia masuk di kekuasaan. Setelah masuk di kekuasaan, ada individu elit di situ, masuk ke dalam itu yang kita diskusikan selalu. Kemudian kita tahu juga di negara kita, masuk juga dalam bentuk keluarga oligarki. Ini yang saya bilang. Dan bentuk juga dia masuk ke dalam apa saya bilang. Setelah dia ada itu Pak, dia bikin perusahaan-perusahaan Pak. Nah, seperti yang dilakukan oleh saya bilang sekali si Luhut itu. Dia punya perusahaan-perusahaan raksasa. Dia itu kalau kita jujur, dia manuver politik bagus, ya. Bagi manuver politiknya sederhana. Dia membela Golkar untuk menyelamatkan perusahaan usahanya. Kita jangan itu ya, jangan terlalu naif mengatakan tidak gitu. Itulah manuver politik paling bagus. Saya bilang kemarin, kenapa saya ulang-ulang dari zaman Orde Baru itu, si Bakri Group, ya Bakri itu tidak bisa disentuh, walaupun dia melakukan penyalahgunaan penggalian tambang di Jawa itu yang menyebabkan semburan tidak tahu apa itu, tidak bisa disentuh karena kuat kekuatan ekonominya. Bagaimana dia membantu Golkar bertumbuh, bagaimana dia membantu beberapa pejabat penguasa bisa jadi pejabat. Masih banyak, Surya Paloh, saya bilang begitu cerita di Indonesia. Tapi ini kita sebagai narasi, sebagai bicara ilmu politik lah. Saya jangan kita mau mengatakan, inilah saya bilang bagian daripada strategi untuk mencapai kekuasaan. Nah ini saya bilang kemudian dari kekuasaan itu mereka menggunakan itu kekuasaan sebagai alat kontrol Pak di negara kita. Sekaya rakyat untuk kontrol sudah nggak ada. Yang dibilang tadi DPR MPR ini kan di bawah kontrol oligarki. Contohlah ada penyuapan oleh lembaga-lembaga tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu, oleh kelompok-kelompok oligarki. Ya, oligarki itu juga oleh sebab itu selalu didefinisikan bahwa oligarki itu dapat mengontrol gitu. Semua bentuk pemerintahan. Mau dia negara apa, demokrasi, konsul lain sebagainya, dia bisa kontrol karena oligarki itu. Ya, dia juga saya bilang tadi ulang lagi, dia itu Stephen, dia itu mampu mengakses kendali, terhadap kebijakan kekuasaan. Ini kan yang terjadi di negara kita. Jadi, dia bisa mengendali. Ini yang rusak di negara kita. Sehingga hukum itu tidak berguna karena bisa dibayar, bisa dikendalikan. Tapi saya mau konteks oligarki ini adalah sedikit, tapi dia yang memegang kekuasaan ekonomi yang ini karena oligarki ini berbicara tentang kekuasaan ekonomi. Nanti dia kuasa ekonomi ini dia akan menguasai sebelum tadi tentang elemen-elemen tadi, struktur kekuasaan. Nah, kalau saya bilang tadi ini sebagai akses dia untuk mengendalikan kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang terjadi. Baru disintesiskan dengan kebodohan rakyat Indonesia sudah hilang kendali. Akhirnya ya rakyat Indonesia tadi digiring dengan oligarki-oligarki ini.
yang sudah masuk ke ranah negara. Saya bersyukur, oleh sebab itu saya bilang, beda oligarki kemarin yang dibilang oleh Sembilan Naga dengan oligarki yang ada orang duduk di dalam sistem pemerintah negara. Yang sederhana mengambil sumber daya, kekayaan alam itu, sumber daya alam itu, dengan menggunakan undang-undang dia bisa kuasai. Itu yang terjadi kan, karena dia yang berkuasa. Tetapi dia berkuasa itu waktu didasarkan pada oligarki itu. Oleh sebab itu saya tidak heran ya dikatakan di yang kita diskusi di Bank Swiss itu mengatakan bahwa hampir 40 orang terkaya di Indonesia, dia bilang ya, 1% dikatakan orang terkaya di Indonesia menguasai 50% kekayaan nasional. Ini analisa benar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu. Baru kita mau sampaikan bagaimana di Indonesia siapa mereka yang menguasai ekonomi. Ini saya mau bilang tadi, tapi kali ujung-ujungnya kembali ke situ, teman-teman. Ya kita bersyukurlah. Si oligarki itu bukan oligarki orang luar gitu, masih orang bangsa negara kita sendiri. Itu kan yang kita sering diskusi, yang merusakkan negara, sistem negara kita adalah orang di negara kita sendiri, bukan orang luar. Cuma enak lah, saya bilang, karena ada budaya Islam, cepat sekali mencari kambing hitam Amerika, Eropa, Inggris, apalah, dia cari kambing hitam. Itu yang kita diskusikan. Itu juga sama dengan filosofi Cina. Dia katakan bahwa kalau you ingin mau menaklukkan orang, you taklukkan diri dulu gitu. Mengerti pemahaman saya. Kalau you mau menaklukkan seseorang atau beberapa, you taklukkan diri you dulu sendiri gitu. Baru you bertaklukkan orang lain. Negara kita ya begitu. Taklukkan dulu orang-orang di dalam negara kita. Baru kita bisa taklukkan yang di luar. Itu filosofi itu. Yang dipegang oleh zaman orang dulu sampai sekarang masih gunakan itu. Di Indonesia enggak gitu. Mereka tidak mampu menaklukkan diri mereka. Karena apa? Karena sebenarnya basicnya budaya Islamnya ini gitu. Ya tapi percaya tidak percaya Pak Paul, saya cuma menyampaikan itu. Nanti saya tidak di sini memberikan kuliah dan lain sebagainya karena saya malas, saya jujur aja malas kalau ada orang bertanya, Pak, literasinya diambil di mana enggak? Saya cuma tahu membaca baru saya sampaikan, saya transfer kepada teman-teman. Saya juga percaya Pak, walaupun saya tidak di sini juga, di media kita juga ini banyak orang provokator Pak. Selagi kita memberikan penjelasan yang baik, ya, memberikan pencerahan, selagi kita memberikan kesejukan kepada rakyat Indonesia, muncul orang lain bilang, stop ini orang Pak, begini orang. Saya mengerti itu. Udah belajar dari Cole itu cara diskusi Pak. Tetapi selalu saya memegang firman Tuhan. Apakah dengan mengatakan kebenaran aku akan menjadi musuhmu? Saya juga tahu orang-orang yang nonton di YouTube itu banyak orang provokator. Saya mengerti itu. Karena saya mau mengerti bahwa orang ini bukannya dia lebih pintar dari saya, bukan saya lebih pintar. Saya cuma bilang dia lebih pintar gitu. Tapi dia mau menggunakan aja provoke gitu. Nah ini yang saya sedikit coba mama. Ini yang terjadi di negara kita. Kita harus itu koreksi negara dulu sendiri, baru koreksi luar. Tetapi itu tidak bisa kesampaian, Pak. Karena ada budaya ini, saya ulang, ada budaya ini. Kembali kita bicara tadi kan itu. Taklukkan dulu negara kita. Taklukkan diri sendiri, baru kita taklukkan yang lain. Gitu. Jadi dalam sekali pengetahuan ini yang disampaikan oleh Mencius itu. Ya. Kembali tadi bicara, saya senang tadi bicara oligarki. Definisinya sudah kita tahu. Ya. Itu dari siapa Jeffrey Winters itu yang orang luar biasa analisanya. Sekarang kita mau menjawab di negara kita itu maksudnya. Oleh sebab itu saya bilang tadi, kita ini kadang-kadang diskusi
Saya bilang apa itu apa ya, saya udah lupa lagi tuh. Itu kita itu Pak tergiring gitu Pak. Saya ingat ya Pak Pastor Paul mengatakan kepada kita, kelemahan kita adalah cuma satu. Kita tergiring dengan algoritmanya itu, tergiring dengan apa itu general pretrain generatifnya itu. Waktu kita baca, kita tergiring dengan itu. Kalau saya lain, kita bertanya, saya merespon itu. Karena saya punya kapasitas untuk berpikir apa benar apa salah. Itulah orang yang pintar gitu. Bukan orang pintar, artinya punya pengetahuan data, punya apa dia punya bukan apa itu namanya itu saya lupa lagi, dia punya kemampuan, dia punya menelaah itu. Jangan kita tergiring dengan media seperti hari ini. Saya katakan hari ini jujur aja, bagaimana berita-berita Sindo di Indonesia, bagaimana berita-berita di Kompas, CNN Indonesia, Antara, dia mengadopsi berita-berita yang ada di Arab. Kemudian dia mengatakan bahwa dari pemerintah Palestina, Departemen Kesehatan mau mengatakan bahwa inilah korban-korban. Sehingga dia cuma mengambil berita itu, dia buat ke Indonesia, maka digiringlah kebencian orang Indonesia kepada Israel. Tetapi beritanya itu tidak begitu sebenarnya. Dia cuma mengambil, melansir dari berita sana, dia bawa ke orang Indonesia. Maka orang Indonesia itu muncul kebencian terhadap bangsa Israel. Karena dibawa oleh berita-berita di Indonesia itu. Waktu kita membaca sebenarnya itu kritik kita bertanya, apa benar gitu? Si berita ini benar, karena dia cuma lansir benar. Apa benar Israel bunuh orang? Kemarin ada di berita, ya, bagaimana Israel mengebom minyaknya di Iran. Apa benar gitu? Dia yang ngebom atau di sana ada kecelakaan lain? Tapi kan Indonesia gampang. Waktu di narasi itu disampaikan ke media, dia terima begitu aja. Oh, ini Iran itu dibom oleh Israel, bla bla bla. Dia tidak berpikir karena ada solidaritas, loyalitas kepada Islam, dia akan langsung jahat lagi gitu. Tapi mereka tidak kritis, analitis, konstruktif gitu. Nah, ini yang saya mau mengatakan, sering kita digiring seperti itu. Saya juga senang kalau tadi juga narasi-narasi diceritakan oleh Pak Palsan dari awal hingga akhir. Pikiran kita dicerdaskan loh. Iya, bertanya apa benar, ya kan? Bicara tentang di Indonesia, ya. Apa benar gitu? Bicara ijazah palsu dengan ijazah tidak palsu. Ada seorang pintar di Indonesia yang bilang, kok masalah ijazah? Dia bilang, supir saya aja cuma mau bilang, bro, ambil ijazah saya di laci, tunjukin. Kok ini bicara ijazah aja, mau dibawa ke ranah dunia politik, harus hakim, harus ini. Kok cuma seperti saya, polisi datang, you have license? Kasih license, ini license saya. Nggak beda loh. Kan kita kalau jujur taklukkan seperti itu. Kalau ada jasa ini jasa saya, foto aja, lihat aja. You bawa ke UGM klarifikasi, sudah selesai kan? Kenapa ini mau dibawa ke ranah begini begitu? Itu kan karena kejahatan kebohongannya itu sudah ada gitu. Kita nggak usah bela kayak. Umpamanya Anda bilang, saya masih itu Joko. Bukan, persoalan bukan itu. Yang persoalan kita ada sumber kebenaran itu kita cari gitu. Ya kan itu begitu ceritanya. Coba teman-teman saya giring otaknya sekarang. Tapi saya tahu Anda akan bantah. Karena Anda telah mengkultuskan orang itu. Begitu kan caranya. Kalau saya lain. Kebenaran itu yang saya lihat. Saya tidak pernah mengkultuskan orang. Saya tidak pernah mengkultuskan Dr. Paul Sam. Semua mau membaca dia. Bagaimana kebenaran pernah dia sampaikan kepada kita. Tapi kita tidak mengkultuskan. Itu yang saya bilang tadi. Kalau Anda punya pendidikan, Anda baca sebenarnya sejarah lama. Ketika Plato dan Aristoteles itu. Mereka bukan mengkultuskan orang, lebih mencintai kebenarannya itu. Di Indonesia enggak gitu. Kita di sini bela
Megawati, bela Jokowi, bela ini, karena kita sudah dibawa karena kecelakaan di dalam hidup kita. Itu aja kuncinya. Coba kita cari inti kebenaran, baru kebenaran itu kita diskusikan, itu yang lebih baik. Bagi saya di situ itu yang lebih baik. Ya itulah saya mau menyampaikan, kemunafikan di negara kita itu disebabkan karena itu. Itu disebabkan karena apa? Budaya Islam. Itu persoalannya di negara kita. Ada yang bertanya, Pak, itu kalau kita bicara negara barat, nggak usah tanya lah. Mereka dinilai dari budaya-budaya Bible-nya itu. Sehingga kebenaran memang benar, ada penyalahgunaan. Ya kita dengar LGBT lain sebagainya. Tapi karena mereka sudah didasarkan basicnya dari Bible, ya kuatlah fondasinya gitu. Walaupun ada tantangan ke atas. Buktinya kesejahteraan, kemakmuran ada gitu. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, kemunafikannya itu akan kembali kok. Kita akan kembali ke kemunafikan, ketidakjujuran negara itu kepada rakyat Indonesia. Dia diakibatkan adalah budaya Islam ini yang melekat ke sistem negara kita. Ya, itu jawaban saya. Saya tidak mau butuh. Sebenarnya saya tidak mau orang bertanya, Pak, dalilnya di mana. Saya cuma inginkan teman-teman selalu filosofi saya. Anda akan membaca buku satu kali dan Anda, oh iya benar yang dikatakan oleh Pak Permesta. Karena saya cuma sering baca, ditransferkan kepada teman-teman gitu. Supaya ada filosofi, oh iya benar. Itu kan ilmu tadi saya bilang tadi. Kalau Anda menaklukkan itu, taklukkan diri Anda dulu, baru Anda taklukkan orang lain. Begitu juga dengan negara kita. Kalau you mau taklukkan negara lain, taklukkan dulu rakyat kita sendiri. Apa kata Soekarno? Ya, yang menghancurkan negara kita kan orang di dalam sendiri. Nggak mungkin di luar. Itu sudah dikatakan oleh Bung Karno. Walaupun sudah beribu tahun, itu masih bahasa pakai dipergunakan sekarang yang tidak hilang. Begitu juga kebenaran, keadilan, kejujuran yang dibilang dia ke Yosone itu nggak menghilang sampai hari kiamat itu. Ada terus. Kalau kita pegang itu terus, di negara kita tidak akan maju. Memang masalah itu, kemunafikan negara kita yang dibilang Ahok itu, kemunafikan itu sangat luar definisinya di negara kita. Tidak heranlah di media-media kita, kalau mereka berbicara, itu mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu di balik itu ada kebohongan luar biasa, kejahatan yang mereka buat. Saya tidak pernah melihat orang jujur, ya orang Muslim di Indonesia. Hanya saya mau lihat orang jujur di Indonesia kalau dia adalah ada beriman dia kepada Yesus Kristus, baru saya tahu dia adalah orang jujur. Saya pernah mendengar orang jujur di Indonesia katakan ya kalau tidak, ya katakan tidak kalau tidak. Luar daripada itu setan. Nah, itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini, saya bilang. Di firman Tuhan juga dibilang, apakah Anda mau mengatakan, dengan mengatakan kebenaran, aku akan menjadi musuh? Terjadi seperti kita. Mau mengatakan kebenaran, jadi musuh mereka. Gitu. Sulit kita mau mengatakan kebenaran. Karena kita akan jadi musuh. Gitu. Sekarang, kita mau ambil kesimpulan apa, Pak? Di negara kita. Tadi dijelaskan sejarah, ya, masalah ada partai Katolik, partai Kristen, lain sebagainya muncul ke situ, mau menyampaikan berita keselamatan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi terhalang dengan partai-partai Islam itu. Itu oleh sebelah persoalan di negara kita. Ya teman-teman, inilah pandangan saya sedikit tentang negara kita untuk menuju suatu masyarakat adil dan makmur. Oke, siapa lagi yang mau ikut bicara? Ini ada perut buncit mau ikut bicara?